perolehan, menurut pandangan kami adalah tokoh yang memang dihasilkan oleh kaderisasi partai sendiri. Maka itulah ketika kemarin juga kita dalam proses pilpres, kalau kita kaji dari pengaruh-pengaruh partai-partai koalisi yang mengusung Pak Anies, saya kira PKS yang paling kecil mendapat faktor pengaruh dari ketokohannya. Yang besar Nasdem dan kemudian juga dari PKB besar, dan kita yang paling kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja tadi tim kami melihat ada perbincangan yang sangat menarik ya, yang diadakan oleh Detik News, di mana yang menjadi narasumbernya adalah presiden dari PKS yaitu Ahmad Saiku. Nah di obrolan yang cukup panjang tersebut ada terselip topik yang sangat menarik, yaitu tentang Anies Baswedan. Nah di sini ada pernyataan yang cukup mengejutkan ya, di mana Ahmad Saiku ini mengatakan, ya kalau PKS ini sepertinya hampir tidak mendapat apa-apa dari pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh kadernya pada Pilpres tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pertama, memang betul momentum itu penting. Yang kedua, tokoh juga menjadi hal yang penting. Tokoh ini akan sangat mampu mendongkrak perolehan, menurut pandangan kami adalah tokoh yang memang dihasilkan oleh kaderisasi partai sendiri. Maka itulah ketika kemarin juga kita dalam proses pilpres, kalau kita kaji dari pengaruh-pengaruh partai-partai koalisi yang mengusung Pak Anies, saya kira PKS yang paling kecil mendapat faktor pengaruh dari ketokohannya. Yang besar Nasdem dan kemudian juga dari PKB besar, dan kita yang paling kecil mendapat pengaruhnya itu. Kenapa? Karena mungkin persepsi orang juga justru tadi Pak Anies ini lebih kuat dipersepsikan sebagai ya partai yang Nasdem yang ini, karena nggak pernah dilekatkan baju PKS kira-kira. Tapi kalau sebagai Nasdem, beliau dulu yang pernah mendirikan ormas Nasdem atau segala macam. Nah, menurut saya ya betul ketokohannya penting, perlu, dan momentum juga perlu, penting ya, sehingga mudah-mudahan berpadunya tadi munculnya tokoh di satu waktu dengan momentumnya tepat, nah insya Allah ke depan akan bisa keluar lah dari middle party trap itu. Ya, itulah tadi pernyataan yang cukup mengejutkan ya dari Presiden PKS yaitu Ahmad Saiku yang beliau juga mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat di Pilkada Jawa Barat 2024 tahun ini. Nah, yang mengejutkan adalah pernyataan beliau yang mengatakan kalau keuntungan yang didapat PKS oleh pencalonan dari Anies Baswedan sebagai Pilpres itu tidak sebaik atau sebagus dari Nasdem atau PKB. Karena memang peningkatan dari Nasdem dan PKB ini cukup pesat ya. Nah, di sini yang mengejutkan tentu saja kalau berbicara tentang kenaikan. Kenapa tentang kenaikan? Ya memang bisa dikatakan PKS kenaikannya paling sedikit karena dia memang sudah ada di atas gitu loh. Tapi bisa bisa menjadi acuan juga, bisa menjadi poin juga kalau dengan pencalonan PKS inilah yang menjadikan eee eee, yang mencalonkan Anies inilah yang menjadikan PKS ini menjadi partai yang paling banyak suaranya di DKI Jakarta. Karena memang seperti kita tahu Anies Baswedan ini memang kuat di Jakarta, di Padang, dan di Aceh ya. Di mana di ketiga provinsi tersebut Anies Baswedan suaranya melampaui dari Prabowo Subianto. Nah mungkin ada sedikit klaim kalau Prabowo yang menang itu karena memang ditambahkan dari suara dari luar negeri. Tapi kalau memang full atau pure dari Jakarta saja, nah itu Anies Baswedan menang. Nah hal ini sepertinya coba untuk dihilangkan oleh PKS dengan menganggap kalau Anies Baswedan ini tidak menjadi berkah untuk partai ini karena memang kenaikannya sedikit. Yaitu tadi, kenapa kenaikannya sedikit? Karena memang PKS sudah di atas. Tapi kalau misalnya kita mau melihat dari segi perolehan suara, tentu saja suaranya ini ya jauh lebih bagus ya dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Karena memang di tahun ini PKS menjadi juara
di DKI dalam hal perolehan suara dengan jumlah 18 kursi. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentu saja akan membuat pihak dari anak Abah atau mereka yang mendukung Anies Baswedan kecewa. Jadi, bisa dikatakan benarkah PKS ini besar karena memang beliau sudah hebat atau karena memang faktor Anies? Nah, kalau misalnya anak Abah mengatakan kalau, PKS ini bisa menang di di pilpres lalu dengan mendapat 15 kursi di Jakarta, itu karena Anies, sedangkan di kubu PKS tidak. Mereka mengatakan PKS ini bisa menang dan besar itu ya karena memang usaha mereka sendiri. Nah, jadi di sini bisa pada akhirnya bisa memang saling klaim itu terjadi bahwa mengatakan tanpa Anies PKS juga bisa menang kok. Tapi anak Abah mengatakan kalau nggak ada Anies nggak bakal bisa menang loh PKS gitu. Nah, jadi sekarang, mungkin kedepannya kita bakal lihat di pilkada DKI nanti, di mana, kubu dari PKS itu menjagokan Ridwan Kamil dan Suswono. Sedangkan, anak Abah ini pada awalnya dia mengklaim untuk tidak mencoblos atau gercos, coblos tiga-tiganya, tapi semakin kesini ini semakin terlihat bahwa anak-anak Abah ini sepertinya akan mendukung, Pramono dan Rano. Hal ini terjadi karena memang kekecewaan mereka di mana tokoh atau sosok panutan mereka yaitu Anies Baswedan dikecewakan atau kata anak zaman sekarang di-prank lah, udah dicalonkan resmi oleh partainya tiba-tiba dicabut kembali gitu. Nah, jadi, kita lihat saja bagaimana nanti di Pilkada DKI, apakah benar memang PKS itu bisa besar tanpa Anies atau justru PKS akan kerdil atau semakin tenggelam dengan tidak adanya Anies. Mari kita lihat saja di pilkada, yang bulan November besok bagaimana perolehan suara dari PKS ini makin menurun atau justru malah meningkat tajam. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project, bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.